ومولانا محمد أشرف الأسبياء وعلى آله وصحبه إلى يوم السناء أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم لنا بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاه يا عليم افتح لنا أبواب العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan tentunya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama-sama kita hormati, kita muliakan imam, para asatiz, tuan-tuan gurunda, harap hadir imam di tempat beliau. Wabil khusus sama-sama kita hormati orang tua kita, para sesepuh tak. Terlebih-lebih kepada sahibul bait Bapak Haji Syawal Nasution beserta dengan keluarga masih mengelehen di hita tempat menjamu ita dohon sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi asbab wasilah Allah turunkan keberkahan di tempat itu. Amin ya rabbal alamin. Umumna hadirin wal hadirat jamaah majlis Dalailus Sudur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh para ulama-ulama kita, inna fir'auna labitha 400 sanah lam yatasaddaq ra'suhu wala humma jismuhu fatakabbara wadda'ar rububiyyah. Sesungguhnya Fir'aun itu hidup selama 400 tahun, sebahagian pendapat 500 tahun atau bangkulah. Dan selama 400 tahun itu Fir'aun tidak pernah sakit kepala dan tidak pernah demam atau panas badannya. Daun jumbo batuk pilek marun mancit boltok mancit bulu daun. Oh mancit dulu kuman Roison. Oh lo, kamu ayah mancit dulu namu juga ada mancit. Anggo Fir'aun indah juga. Lam yatasaddaq ra'suhu, tidak pernah sakit kepalanya. Wala humma jismuhu, tidak pernah panas tubuhnya.
artinya ini juga ada demam, dan juga ada marut. Fatakabbaru, karena yang demikian itu menjadikan ia sombong, wadda'ar rububiyah, sehingga ia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Imaso inda tola ayahuma mangido lehet madiau panjang umur atau lehet madiau kesehatan inda tolai aso angkon naibain do ujungna. Ya Allah, lehet madiau panjang umur na barakah. Ya Allah, lehet madiau kesehatan na barakah. Anso ulang terjadi somon permintaan Fir'aun, karena Fir'aunon pada dasarnya orang yang sangat dekat dengan Allah. Beliau beruzlah selama 40 tahun mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi mengaku sebagai Tuhan. Disitulah kesalahan Fir'aun laknatullahi alaihi. Maka para ulama-ulama berkata penyakit itu adalah rahmat dan kebaikan. Maka syukurilah kebaikannya, jangan syukuri penyakitnya. Jadi kalau orang sehat kuaya, alhamdulillah, adapun kebaikan di penyakit kon. Alhamdulillah, adapun rahmat di penyakit kon. Ulang penyakit ini syukuri, tapi kebaikan yang ada pada penyakit ini, sehingga maruban kita gugur dosa-dosa tiba, kesalahan-kesalahan tiba disebabkan penyakit nilai Allah Ta'ala di sada-sada alam ini. Berarti intinya bersyukur. Sehat beba bersyukur, kurang sehat beba bersyukur. Ahadai syukur koni kebaikan dohon rahmat na ado di penyakit nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam, ada 4 penyakit yang lebih baik tidak diobati. Ada 4 penyakit ini dengan ulang yubatan tanpa diobati. Nah, pertama ning Imam Ibnu Athaillah, maradun yuzakkirullah subhanahu wa ta'ala, penyakit yang membuat ia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama waktu sehat lalai. Begitu orang sehat alak lain umat imun dia Tuhan, apa dia bersolim nak berubati. Karena penyakit dia membuat dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, maradun yurisu tarkaz dzunub, penyakit yang membuat dia jauh daripada dosa. Waktu sehat mardosa saja, waktu sehat main judi saja, minum khamar, merzina, meninggalkan sholat. Kali dunia nomor 2 dosa. Begitu diuji oleh Allah dengan penyakit, pada saat itikal dunia manusia, sehingga indah mampu ia tidak bisa ia berbuat dosa, maka penyakit nasokononan nampun sinaibat. Nabatuluna maradun la yurja zawaluhu, penyakit yang tidak bisa lagi diobati, contohnya sakaratul maut. Maka jangan dimintakan untuk supaya sembuh, karena abedok diharapkan disembuh naik karena mangkor-kor. Jadi pada mangkor-koroh sada-sada alaki di antara keluarga tiba ahadui dokor doa konjoloy na terbaik usia kan dibantu. Nabi pamilu bi umat be so sehat dia pulakan, so bisa ya jojong, so bisa ya juga ulang be aso mangkor-koroh la yurja zawaluhu, na sangat susah diharapkan sempurna. Maka penyakit-penyakit nasonian ning Imam Ibnu Athaillah lebih afdol tarkun dawa, meninggalkan berobat daripada ibadah.
Kemudian nakobatna maradun yuzilu kibrahu wa tughyanahu, penyakit yang membuat dia kehilangan kesombongannya. Ang dompak sehat dia may lalaya na iyan, dompak marepek dia may lalaya na kayo na, dompak bahan anak niya ia may lalaya na hebat, dompak adong jabatan niya ia may lalaya na tinggi na paling tinggi jabatan na, ia may lalaya na marjabatan ni, maka begitu jatuh sakit hilang kesombongan niya. Tegesan na ulang iubatan, tunggulah datang kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, toladun yang diubatan tolak tegesan ampun ubatan. Itulah, maka jangan menjadi seperti Fir'aun, sehat sampai 500 tahun, indah ujung para penyakit sehingga muncul kesombongan dalam dirinya dan ia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut disembah. Ulang sampai ya, karena natobak-tobak may deson. Ulang po sampai maraso aunungan 70 tahun umur ko sampai sa dalingan cuma orang sehat ulang di mo. Kasi sa mga isang piino kalak-kalak na saruban Fir'aun. Dengan noro orang sehat ni, maka na banyak ulama-ulama kita ketika mereka sehat saja malumut kali orang sehat. Ya Allah ya Tuhanku, kapan au diuji sakit? Harana berarti sehat kon mandung melalaikan dirimu kepadamu. Porwana lain orang sehati. Ay magkaimanan isa-isa manusia berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Adong warna kuat imanna, adong warna lomah imanna, sehingga indah mampu yang menerima ujian siat Allah Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang itu melainkan ia sanggup dalam ujian Allah Ta'ala. Artinya baik nama puluhuma soyuji Allah saadon sokoni keadaanmu. Baik nama puluhaya soyuji Allah Ta'ala saadon dadong najok ruana anakmu tuho. Baik nama pudeho ima soyuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ima kajian menyambung tentang bab toharoh, bab bersuci. Maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengkaji tentang ada 10 macam adab-adab saat qada hajat. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Ta'arufu bil adabi qabla an tata'arufa bil ilmi. Dahulukanlah belajar adab sebelum engkau belajar ilmu. Artinya dalam qada hajat sekalipun ada aturan, ada akhlak yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh para ulama-ulama kita pewaris nabi-nabi dan rasul. Jadi tuai rumah adong do adabna. Ulang sembarang masuk ke kamar mandi, kemudian istinja, tiba buang air kecil, buang air besar, tidak dong adabna. Karena ada pun dijunjang di ilmu, di atas ilmu pengetahuan. Nah, pertama, janganlah membuang ingus saat qada hajat, sebab bisa mewarisi tuli. Copat po indah marbinege dompak qada hajat. Mengincongkon sayo, membuang ingus makruh hukumna dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena copat tong inay matobang sada-sada alagi maarubinegi yang ahani dopen niya. Bahkan 50 tahun lebih umur dia mak adong penyakit niya tuli, copat tidak marubin. Nah, paduana janganlah memutar-mutar atau mempermainkan zakarnya atau farajnya, karena setan tidur di bawah zakatnya.
Jadi pada saat buang air kecil kita tolak permain kon kamaluan niba aso harana modo isi setan. Berarti pala permain kon ko iputar-putar ko artina ingotiho setani sehingga tumbuh atau muncul setan na adong di kamar mandi dohor na adong di kamaluan riba. Ima ketika masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sulang terjadi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di dalam saat kita qada. Kon menunggu matobangnya na isayul dari dunia kamar mandi memperbaikkan kemaluan dan tolong. Kemudian dapat tuluna, janganlah berlama-lama di kamar mandi. Nampun ko sinamar logo bagi kamar mandi. Apalagi bahang ko'y kamar mandi nga tulay. Bersolawat mengaji dan tolong. Untuk lagu kamar mandi marlo po sa'yo dari dunia. Sampai bosan kalak na 20 ni antri lumakalak na bahan karena ilambat-lambat ko ni kamar mandi. Kemudian nampak na hendaklah ia menutup kepalanya saat masuk ke dalam tempat qada hajat. Siapa yang mengamalkannya Allah akan menghujaninya rahmat daripada Allah Ta'ala. Artinya masuk ke kamar mandi ang pondok padutup niulu bopena hatu, bopena lobe, peci atau sama ahmak kain ibaso santri-santri Mustobawiyah di eksi molotan di kalay may kain sarong nalai tutup kalay ulo nalai aso palay bayan sumuni ayahuma turun rahmat itu ikamar mandi pedong rahmat aku dong ada tiba kepada Allah Ta'ala. Jadi ulang ianggap ilmu hanya di majelis taklim, ilmu hanya di musola, di masjid, di tempat-tempat yang mulia. Di kamar mandi pun ada ilmu dan hikmah apabila kita beradab dalam qada. Kemudian nampak di mana saat berdiri ketika selesai qada hajat maka berpegang ia dengan tangan kanannya. Siapa yang mengamalkannya Allah akan memberikannya ilmu hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu siapa yang qada hajat dijonjong bahwaya baik tangan kanan butuh dinding membantu untuk berdiri. Dititip pun Allah mahikmah siap tangan kanan pun masuk ke kolbu sehingga roh ilmu-ilmu hikmah itu. Kemudian yang keenam, janganlah membunuh hewan saat qada hajat baik di tempat khusus ataupun di bawah pohon dan tolak. Artinya di lubang-lubang semut dan tolak. Di bawah pohon na berbuah dan tolak. Dibunuh misal naro nyamuk dompak iba asik na qada hajat nampun sina bunuh karena karejomu qada hajat dia tidak membunuh ai adab dalam ketika kita qada hajat. Kemudian yang ketujuh, janganlah menutup kedua matanya saat qada hajat sebab mewarisi sifat munafik. Betul itu tuh panumpukan rai betul aduh ni nasabadi bahan ai sifat munafik mai lain do sosial para gabus kuaya lain di mulut lain di hati-hati. Oh may cewek ko lang ay peki isa dunia na suicidio na yung dunia do. Berarti dong sifat munafik aso pada saat qada hajat itu tutup mata dia jatuh lah. Jadi yang pun buka dong tamu. Oh lo lewat kalak balak ni do. Oh ulang tutup mata saat qada hajat. Kemudian yang kedelapan, janganlah meletakkan dua tangannya di sekitar kepalanya sebab mewarisi keras hatinya. Ketolai baik tangan di bayulu ibu. Karena mewarisi akan keras hati. Ibu pada bulu tangan di bawah. Kemudian yang kesembilan, janganlah bersandar saat qada hajat sebab mewarisi hilang cahaya di wajahnya dan membuat besar perutnya. Tidak tolak bersandar nikah lau qada hajat tidak tolak. Abahatan sunni kan kecuali memang tururah nama penyakit. Kalau aku nama penyakit tu pulung pe qada hajat tolak. Bisa berdiri. Ini kecuali andai. Artinya orang yang masih sehat, masih bisa dia, maka janganlah bersandar saat qada hajat.
Kemudian yang ke-10 yang terakhir, meluruskan punggungnya di saat sedang qada hajat, baik laki-laki maupun perempuan. Dibalurus do punggung di bawah sehingga keluar najis-najis kotoran-kotoran ini na adong di dalam tubuh ta, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum istinja adalah 3. Yang pertama wajib. Kapan istinja itu wajib? Saat seseorang buang air kecil dan buang air besar. Palaman buang air kecil wajib mahukumna istinja. Nawaitul istinja minal bauli fardu alayya lillahi ta'ala. Saat buang air besar wajiblah istinja, artinya wajib membersihkannya, wajib dibasuh. Nawaitul istinja minal bauli wal ghaiti fardu alayya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, sunnah hukumnya istinja saat keluar air mani. Anggo air mani keluar sunnah dibersihkan, tidak wajib. Andai kata pun tidak dibersihkan kemudian sholat, maka sholatnya tetap sah. Yobania pakaiannya sholat, maka sholatnya tetap sah. Karena air mani bukan najis, tetapi sunnah dibersihkan. Dibayas betul. Kemudian yang ketiga, makruh hukumnya istinja saat buang angin. Artinya pada saat engkau buang angin kemudian dicuciho, dibasuho, makruh hukumnya. Angkum na buang angin doon angkum kau membasuh, artinya pada remesomoni arana na makruh hukumna dibersihkan, dibasuh. Lima pendapat ni para ulama-ulama mengenai hukum istinja dan adab-adab saat qada hajat. Mudah-mudahan kajian menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada persabaan setelah doa bersama-sama ala hazihi niyah al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم بلغ وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من آيات القرآن وما تلوناه من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين آية وسيلة ورحمة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبلغ ثواب ذلك إلى أرواح العلماء والأولياء والشهداء والصالحين يا رب العالمين. وبلغ ثواب ذلك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من أهل هذه الجماعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم تقبل إيمانهم وإسلامهم يا مجيب السائلين يا رب العالمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا توسلنا يا الله بالتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزقنا الآمن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وحسن أعمالنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا